Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan telah menggelar debat calon bupati dan wakil bupati pertama kalinya, dan disiarkan secara langsung oleh JTV di Surabaya. Debat Cabub dan Cawabub merupakan agenda penting KPU Kabupaten Lamongan jelang Pilkada 2024. Berdasarkan PKPU, debat Cabub dan Cawabub berlangsung sebanyak 3 kali. Semua sesi mempertemukan Cabub dan Cawabub, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Abdul Ghafur bersama Cawabub Firosya Shalati, dan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 Yohronur Effendi dan Dirham Akbar Aksara. Lantas, bagaimana hasil debat Cabub dan Cawabub Lamongan dengan tema strategi memajukan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan ini? Selama debat perdana Cabub Cawabub Lamongan berlangsung, Capres nomor urut 2 Yohronur Effendi dan Dirham Akbar Aksara menyampaikan siap memimpin Lamongan 5 tahun ke depan. Sejak dilantik, Pak Yes mengaku semua pihak sedang berjuang melawan COVID-19. Sehingga pada awal kepemimpinannya, Pak Yes harus menyelesaikan wabah pandemi COVID-19 tersebut hingga tuntas. Setelah bangkit, melanjutkan menata ekonomi, dan melakukan percepatan pembangunan yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Dilantik menjadi Bupati Lamongan dalam kondisi yang penuh tantangan, karena seluruh masyarakat dalam keadaan kritis, semua ingin menyelamatkan dari gempuran COVID-19. Tidak perlu waktu yang lama, ketika berangsur pulih, kita bangkit kembali di menata ekonomi dan tentu memanfaatkan segala potensi yang kita miliki. Dan kita melakukan berbagai percepatan pembangunan sehingga hasil-hasilnya telah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kabupaten Lamongan tidak kaya dengan sumber daya energi, tapi Lamongan adalah memiliki potensi produksi padi terbesar di Jawa Timur. Perikanan, baik budidaya maupun perikanan tangkap, mempunyai potensi nomor 2 di Jawa Timur. Dan untuk itulah kita tetap konsisten menjadikan Lamongan sebagai lumbung pangan, sekaligus sebagai ketahanan pangan, dan mendorong swasembada pangan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Capaian indeks pembangunan manusia juga merupakan hal penting yang terus menjadi bagian investasi masa depan yang baik. Untuk itu, ketika Pak Yes mendapat pertanyaan terkait pengelolaan sampah, menyatakan persoalan sampah terdapat 200 ton per hari di Lamongan. Sebenarnya bukan sekedar mengumpulkan sampah di seluruh RT, namun bagaimana mengurangi resiko terendah tentang sampah. Pihaknya akan mengolah sampah di TPA Dadapan yang akan dikelola secara modern, dimulai pemilahan tingkat RT dan hasilnya residu sampah secara minimal. Persoalan sampah sebenarnya adalah bagaimana mengurangi, tadi sudah disebutkan, ada 200 ton per hari. Sebenarnya bukan hanya persoalan bagaimana mengumpulkan sampah di seluruh RT, tapi setidaknya bagaimana solusi yang kita ambil untuk mengurangi residu sampah itu sampai dengan zero waste. Artinya harus kita berikan TPS atau TPA yang terintegrasi, sekaligus pengolahan sampah, sekaligus juga melakukan TPST, tempat pembuangan sampah dengan teknologi modern, sehingga sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga ini bisa menjadi zero waste dan tidak ada lagi sampah yang tersisa yang dibuang oleh di TPA. Ke depan kami sebenarnya punya konsep untuk penyelesaian persoalan sampah ini. Kami akan menempatkan satu titik di TPA Dadapan yang rencananya kami olah secara modern, kita integrasikan antara TPA dan TPST sehingga terjadi pengolahan yang sudah dimulai pemilahannya dari tingkat RT dan hasilnya adalah residu sampah. Sekarang sudah ada contohnya Samtaku, ya, sampah tanggung jawabku yang diolah bekerjasama dengan pihak swasta, dan itu telah menghasilkan residu sampah yang sangat berkurang sekali yang dibuang di TPA. Dan nanti ke depan
Saya yakin dengan adanya TPA yang terintegrasi di Dadapan itu, sekarang masih terkendala persoalan pembebasan tanah. Insya Allah nanti persoalan sampah akan selesai ketika Yes Dirham diberikan amanah oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan. Kemudian, saat membahas pengentasan kemiskinan, pasangan Yes Dirham menyatakan terdapat 3 strategi, yaitu meningkatkan penghasilan rendah dengan pelatihan dan bantuan modal dan kegiatan produktif, mengurangi beban kemiskinan seperti biaya pendidikan, kesehatan dan bantuan pangan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui 14 program. Subtema ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan mengalami perlambatan dari 5,56% pada tahun 2022 menjadi 4,28% di tahun 2023. Tantangan lainnya adalah jumlah persentase penduduk miskin yang masih tinggi sebesar 12,42%. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya dan kebijakan paslon dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan? Waktu Anda untuk menjawab dari Cabup nomor urut 2, 2 menit. 2 menit. 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, ada 2 hal pertanyaan tadi yang diberikan. Bagaimana untuk mengatasi masalah perlambatan ekonomi dan juga sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Alhamdulillah ketika masa kepemimpinan saya kemiskinan turun ya, dari menjadi sebesar 12,6%, artinya ada sekitar 17.700 jiwa ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan tentu ada 3 strategi yang akan kita kembangkan sekaligus dalam rangka untuk peningkatan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah strategi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah ataupun UMKM. Kita menyadari bahwa ada sekitar 200.000 ya peserta UMKM yang ini juga sangat dekat dengan angka kemiskinan. Kita dorong melalui peningkatan pendapatan dengan berbagai pelatihan, bantuan modal, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti proyek padat karya. Kita berikan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan produktif yang bisa menyalurkan kegiatannya. Yang kedua juga mengadakan mengurangi beban mereka seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan juga bantuan bahan pangan sehingga beban masyarakat miskin ini bisa terkurangi dengan bantuan yang disiapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Dalam hari ini kita bisa melakukan pendekatan melalui 14 kriteria kemiskinan, antara lain termasuk rumah tidak layak huni dan beberapa kegiatan lainnya seperti penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih bagi masyarakat miskin. Saat membahas bidang pendidikan, pasangan Yes Dirham mengatakan sejak pemerintahan periode pertama Pak Yes sudah mengembangkan program perintis. Artinya program memberi beasiswa kepada warga miskin dan berprestasi, mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi S2 secara gratis. Manfaatnya sudah dirasakan 18.000 siswa hingga 2024. Perluasan program tersebut berupa program Lamongan Nyantri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terkait program beasiswa yang ditawarkan dari Paslon 1, yang dimana itu masih rencana, Bapak Bupati Hironur pada periode pertama telah ada program beasiswa, namanya Perintis. Perintis adalah pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan itu jenjang pendidikannya tidak hanya sampai SMA, tetapi dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, S1, bahkan S2. Dan manfaatnya sudah dirasakan kepada 18.000 siswa hingga tahun 2024 ini. Sehingga perluasannya dari program beasiswa itu sendiri adalah kita membawa program baru, yaitu Lamongan Nyantri, sehingga tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal maupun swasta juga kita perhatikan.
dan tidak ada pilih kasih antara swasta maupun negeri, formal maupun non formal, karena kita pasangan calon nomor 2 punya prinsip bahwa sumber daya manusia adalah kekuatan utama di Kabupaten Lamongan, sehingga tanpa pandang bulu, akses pendidikan adalah menjadi hak seluruh golongan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Selain itu, bagi tenaga didik ataupun TPQ, Ustadz Ustadzah juga telah mendapatkan insentif dari program Yakin Semua Sejahtera atau YSS, sehingga program-program rencana dari Paslon 01 sudah pernah diimplementasikan semua oleh Pak Yuronur di periode pertama. Baik. Topik debat perdana sangat menguntungkan pasangan Yes Dirham, mengingat latar belakangnya sebagai calon petahana. Misalnya ketika membahas masalah kesehatan, dengan jelas pasangan Yes Dirham menjelaskan keberhasilan menangani stunting hingga mendapat penghargaan banyak pihak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita bicara tentang stunting, di mana stunting ini adalah kondisi tumbuh kembang bayi maupun balita yang kurang gizi sehingga tumbuh kembangnya tidak sempurna, dan juga termasuk ibu hamil. Patut diketahui bahwa angka stunting di Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 sebesar 27%, dan di tahun 2023 angka stunting adalah 9%. Sehingga terjadi penurunan yang sangat signifikan, mencapai kira-kira mencapai 20%. Dan kebetulan pada bulan September 2024 lalu Pak Yuronur menerima penghargaan yaitu Best Progress in Reducing Stunting. Itulah keberhasilan kepemimpinan Pak Yuronur di periode pertama. Selain itu, dari penggerak PKK ada program 1-10-100, yaitu satu paket bantuan untuk 10 pasien stunting ataupun pencegahan stunting, dan itu dilakukan selama 100 hari. Apa isi paket itu? Paketnya berupa vitamin, suplemen untuk ibu hamil maupun bayi dan balita, sehingga itulah resep dari keberhasilan penurunan angka stunting secara signifikan dari 27% menjadi 9% di 2023, dan dibungkus dengan penghargaan yang diperoleh oleh Bapak Bupati Yuronur Effendi, sehingga ke depan program ini harus dievaluasi agar lebih baik lagi sehingga bisa menekan angka stunting. Dan Pak Yuronur bersama Dirham, kami siap menerima penghargaan penurunan stunting di tahun depan. Terima kasih. Program Lamongan Sehat, Yes Dirham mengatakan program yang sudah berjalan yaitu Laserku, Lamongan Sehat dengan kunjungan rumah. Terdapat 2.200 pasien yang sudah dilayani. Bahkan program ini memberi jaminan kesehatan dan merata seluruh Lamongan. Kita menerapkan bahwa pelayanan kesehatan kita berikan secara merata, adil, dan kepada semuanya. Tentang adanya kasus-kasus pelayanan di rumah sakit yang tidak bagus tentu akan menjadi perhatian kami, karena kami terus melakukan survei kepuasan publik yang ini dilakukan secara independen. Dan alhamdulillah rumah sakit terus memberikan dalam survei itu menunjukkan kepuasan publik yang cukup. Bahkan jumlah layanan dan jumlah dokter spesialis juga terus ditambah. Bahkan dalam rangka pemerataan bisa jadi antri atau pelayanan rumah sakit itu karena diakibatkan oleh banyaknya pasien yang mengantri untuk mendapatkan layanan dokter spesialis. Dan alhamdulillah di tahun ini insya Allah kami melakukan pemerataan di layanan kesehatan ini, khususnya rumah sakit. Di selatan sudah ada rumah sakit Ngimbang, di tengah ada rumah sakit Karangkembang, di kabupaten, di pusat kota ada rumah sakit Dr. Sugiri, dan pada tahun ini insya Allah akan dibuka rumah sakit Ki Ageng Brondong dengan tujuan untuk memudahkan memberikan pelayanan kesehatan bagi semuanya,
Bahkan dalam program Lamongan Sehat, pemberian layanan ini tidak hanya kepada masyarakat yang datang ke tempat layanan kesehatan, mulai dari puskesmas sampai dengan rumah sakit, tapi kita punya program yang namanya Laserku, layanan Lamongan Sehat dengan kunjungan rumah atau home care service. Ada sekitar 1.800 ya pasien yang 2.200 sampai dengan saat ini yang telah dilayani dengan program Laserku ini. Banyak sekali, termasuk Laserku ini selain memberikan pelayanan yang datang ke rumah, juga ada pemberian asuransi kesehatan ya, ketika masyarakat yang berobat itu tidak punya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Pada prinsipnya layanan kami adalah merata, adil, dan kita peruntukkan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Lamongan. Dan tentu jika ada 1-2 kasus, ini akan kita pelajari apa yang menjadi penyebabnya. Terima kasih. Terkait inovasi bidang pendidikan, menurut Yes Dirham memang Lamongan tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, tapi yang dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia agar bisa mampu bersaing dan berkompetisi. Pasangan Yes Dirham secara tepat menjelaskan persoalan lingkungan di Lamongan Utara masalah limbah dan Lamongan Selatan masalah kekeringan. Terima kasih atas pertanyaannya. Supaya clear, saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama, terkait masalah lingkungan di wilayah utara, yaitu limbah. Yang kedua adalah di wilayah selatan terkait ketersediaan air. Betul ya? Untuk wilayah utara, limbah, memakai konsep yang sudah dijelaskan Pak Bupati, yaitu kita memakai konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Dan tentunya itu harus kolaborasi dengan pelaku usaha di industri tersebut, sehingga nanti limbah yang dikeluarkan dari hasil industri harus zero pollution ataupun aman bagi lingkungan. Dalam program yang telah dijalankan Pak Bupati pada periode pertama ada Lamongan Green and Clean. Nah, itu adalah program untuk pengolahan limbah supaya limbah yang keluar dari industri bisa bersih dan diterima, tidak merusak lingkungan. Dan itu sejalan dengan SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, yang terdiri dari 17 aspek. Sehingga pengolahan limbah khususnya di utara itu sudah sesuai dengan SDGs dan menuju visi Indonesia Emas 2045 terkait Green and Clean itu. Yang terkait masalah air di Lamongan Selatan, sudah ada Mojo Lagres. Nah, itu adalah penyediaan air bersih untuk rumah tangga, dan insya Allah di 5 tahun ke depan nanti ketersediaan air di Lamongan akan diperluas lagi secara bertahap. Terkait ekosistem hutan bakau atau mangrove, kebetulan di desa saya sendiri, Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, sudah mulai dibangun komunitas hutan mangrove itu. Karena kami menyadari bahwa abrasi maupun ekosistem hutan bakau adalah ekosistem yang diperlukan, khususnya pada biota laut. Dan kebetulan beberapa bulan lalu pemerintah Kabupaten Lamongan di bawah kepemimpinan Pak Yuhronur Effendi telah melakukan gerakan-gerakan seperti penanaman 1000 bibit mangrove di wilayah Pantura. Dan tentunya program ini harus dilanjutkan tahun depan, yang semoga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan elemen masyarakat, khususnya nelayan dan para pekerja yang memang sumber pendapatannya di wilayah Pantura, untuk terus menggerakkan program-program penanaman mangrove sehingga ekosistem laut tetap terjaga seperti itu. Yang saya lihat dari jawaban atau tanggapan dari Paslon 01 terkait Lamongan Green and Clean, belum terlihat implementasi apa secara realnya. Green and Clean seperti apa yang mau dicanangkan? Hanya berkata akan lebih bagus, akan lebih bagus. Tetapi seperti apa konsepnya?
Sedangkan apa yang dilakukan Pak Yuronur, walaupun secara bertahap, tetapi ada realitanya, ada manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan, walaupun belum merata seperti itu, tetapi tetap bertahap. Sedangkan dari tadi ngomong, saya akan lebih bagus, kami akan lebih bagus. Tidak ada realisasinya, bagaimana implementasinya, seperti itu. Terima kasih. Dalam penutupan debat perdana, pasangan Yes Dirham mengatakan program prioritas sudah dilaksanakan dan sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh warga Lamongan. Meskipun demikian, Yes Dirham mengakui masih banyak yang belum sempurna program tersebut, maka harapannya bisa menyelesaikan yang tertunda. Silahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statementnya, waktu 2 menit dari sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Program-program prioritas telah kami implementasikan dan sebagian besar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan. Tentu kami masih belum bisa menyelesaikan seluruh harapan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Harapan itulah yang menjadi amanah dan spirit bagi kami untuk menyelesaikannya yang tertunda. Dan saya yakin dengan kolaborasi, prestasi-prestasi yang kita capai dengan bergandeng tangan seluruh elemen masyarakat, insya Allah pasangan Yes Dirham yakin akan bisa membawa Lamongan dalam bagian aglomerasi besar di Jawa Timur ini dan tentu menjadikan Lamongan yang lebih berdaya saing. Terima kasih. Sebagai pasangan Dwi Tunggal yang saling melengkapi, kami Yes Dirham optimis bisa mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan. Ekonominya semakin tumbuh, pembangunan semakin merata, dan warganya semakin harmonis. Maka dari itu, kepemimpinan ini harus dilanjutkan. Kami mohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan dimanapun saudara-saudara berada, pada tanggal 27 November, ingat Yes Dirham, coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Salam untuk semuanya. Kita saling berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tema sentral dalam debat, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam di Lamongan. Kabupaten ini dikenal sebagai lumbung pangan, produksi padi dan ikan ini. Lamongan menghadapi tantangan terkait degradasi lahan, perubahan iklim, serta distribusi hasil yang tidak merata. Pak Yes, kesannya terhadap debat pertama ini seperti apa? Ya, alhamdulillah lah. Apa yang ditanyakan baik oleh paslon maupun yang ditanyakan oleh panelis, semuanya alhamdulillah hal itu sudah menjadi bagian dari konsep kami yang sudah menjadi tertulis dan tertuang di dalam dokumen visi misi kami, sehingga tidaklah sulit bagi kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun menyampaikan ide-ide dan gagasan yang ditanyakan oleh panelis maupun oleh paslon 1. Tapi tampaknya pasangan Yes Dirham berada di atas untuk terhadap kegiatan debat pertama. Menurut Pak Yes seperti apa? Ya, semuanya kita kembalikan kepada penilaian masyarakat lah. Ya, kami yakinlah apa yang kita sampaikan, yang kami sampaikan adalah satu hal yang sudah kita lakukan. Begitu. Pesan Pak Yes kepada masyarakat Lamongan terakhir, Pak Yes. Ya, alhamdulillah debat ini adalah sarana untuk memilih pemimpin yang akan dilaksanakan pada 27 November yang akan datang, sehingga kesempatan dalam debat ini sekaligus untuk mengetahui dan kita tidak memilih pemimpin yang kaleng-kaleng. Oke. Oke, cukup Pak. Yes Dirham! Lanjut.
Debat perdana Pilkada Lamongan 2024 ini menunjukkan berbagai gagasan dan perspektif dari para calon kepala daerah mengenai isu-isu strategis yang akan mempengaruhi masa depan Kabupaten Lamongan.